Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan dengan saya sendiri, yaitu Dia Mulya Santika, dan kedua teman saya yang bernama Eka Nurdiana dan Dwi Pujiano. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang tahapan evaluasi media pembelajaran. Jadi, evaluasi itu mempunyai dua asal. Yang pertama berasal dari bahasa Inggris, yang berarti mengacu pada suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Yang kedua yaitu berasal dari Witherington, yaitu menentukan apakah sesuatu itu mempunyai atau tidak mempunyai nilai. Jadi dari kedua rumusan tadi dapat dievaluasi bahwasanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, evaluasi merupakan suatu tindakan. Maksudnya, tindakan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang evaluator terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua yaitu bahwa evaluasi dimaksud untuk menentukan nilai sesuatu. Dari hasil evaluasi itu, kita dapat menentukan apakah sesuatu itu mempunyai nilai atau tidak. Evaluasi dapat menentukan kualitas sesuatu. Selanjutnya, tujuan evaluasi media pembelajaran. Menurut pedoman evaluasi media pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa tujuan evaluasi media pembelajaran itu meliputi beberapa hal, seperti memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu, memberikan pedoman kepada guru dalam membuat media pendidikan yang bermutu, memberikan pedoman kepada produsen dalam memproduksi media pendidikan yang bermutu, melindungi sekolah dan penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis pendidikan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Eka Nurdiana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Eka Nurdiana dari kelompok 11 akan melanjutkan materi, yaitu tentang tahapan dalam evaluasi media pembelajaran. Nah, evaluasi di sini yaitu suatu proses atau kegiatan untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu evaluasi 1-1, yaitu pada tahapan ini dipilih 2 orang atau lebih yang dapat mewakili populasi dari target yang dibuat. Nah, yang kedua yaitu evaluasi kelompok kecil, yaitu pada tahapan ini media pembelajaran perlu dicobakan pada 10-20 siswa yang yang dapat mewakili populasi target. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi lapangan, yaitu evaluasi yang terakhir seperti dari evaluasi formatif. Yang perlu dilakukan adalah memperoleh situasi yang sama dengan sebelumnya setelah melalui 2 tahap sebelumnya, tentunya mendekati sempurna. Adapun 2 macam penilaian yang dapat digunakan dalam mengevaluasi di suatu media pembelajaran, yaitu yang pertama evaluasi formatif dan yang kedua evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif ini yaitu suatu proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisien penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kalau yang evaluasi sumatif ini yaitu kelanjutan dari evaluasi formatif. Media yang telah diperbaiki dan disempurnakan, kemudian diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak dalam situasi-situasi tertentu. Nah, baik, selanjutnya prinsip-prinsip evaluasi media pembelajaran. Pelaksanaan penilaian atau evaluasi media pembelajaran perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu apakah media pembelajaran tersebut berperan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif. Nah, artinya media merupakan
perantara dalam menyajikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang kedua yaitu kebenaran dan ketepatan konten. Nah, ketepatan dan kesesuaian dari aspek pembelajaran dan aspek media. Artinya, sebagus dan semenarik apapun media pembelajaran ini dikemas, apabila ada kesalahan pada aspek materi, media pembelajaran tersebut harus diperbaiki, bahkan tidak boleh digunakan. Selanjutnya yaitu pertimbangan praktis, yaitu media pembelajaran yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran hendaknya memenuhi kriteria. Nah, yang terakhir yaitu faktor manusia, yaitu harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik itu tersendiri dan ketersediaan tenaga khusus atau fasilitator dalam pemanfaatannya. Yaitu kriteria tahapan evaluasi media pendidikan. Di sini disebutkan ada 3. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan ideal dan nilai-nilai. Yang kedua ketepatan efektivitas pemanfaatan media pembelajaran, dan yang terakhir pencapaian tujuan pembelajaran yang pembelajaran harus mengacu pada kriteria sebagai ukuran kualitas media pembelajaran. Mungkin cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Psikologis perlu dipertimbangkan, sebab aspek psikologis inilah yang membuat orang memiliki gaya belajar berbeda. Ada 3 gaya belajar yang dimiliki manusia, yaitu gaya belajar visual atau belajar dengan cara melihat, gaya belajar auditorial atau belajar dengan cara mendengar, dan gaya belajar kinestik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Dengan demikian, untuk melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran, hal-hal tersebut turut dipertimbangkan. Dan selanjutnya, teknik evaluasi media pembelajaran. Teknik evaluasi media pembelajaran dibagi menjadi 2. Yang pertama, teknik non-tes, skala bertingkat. Skala yang menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Kita dapat menilai hampir segala sesuatu dengan skala. Dengan maksud, agar pencatatannya dapat objektif, maka penilaian terhadap penampilan atau penggambaran kepribadian seseorang disajikan dalam bentuk skala. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang diukur atau responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui tentang keadaan data diri, pengalaman, pengetahuan, atau pendapat-pendapatnya, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu teknik tes. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang tepat. Sebagai alat pengukur dan penilai, tes ada beberapa macam model menurut pemakaian dan waktu atau kapan digunakannya. Tes tersebut model-model berikut. Yang pertama, tes seleksi. Yang kedua, tes awal. Yang ketiga, tes akhir. Yang keempat, tes diagnostik. Yang kelima, tes formatif. Yang keenam, tes sumatif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenaan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.